Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Madia, NIM 201020204052. Jurusan Tadris Biologi, Lokal 3B, alamat Kayaro, Kota Panjang. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang faktor lingkungan. Yang pertama, tentang makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mampu beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, dan memerlukan makanan. Keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup terjadi oleh adanya mekanisme evolusi. Evolusi sendiri merupakan perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi. Terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik atau mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang biak. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri satu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Manfaat mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi membuat kita mengetahui hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi memudahkan komunikasi para ahli biologi. Cara pengklasifikasian. Yang pertama, berdasarkan senyawa. Klasifikasi ini berdasarkan pada kerangka molekuler dari senyawa yang bersangkutan. Menurut sistem ini ada 4 kelas, yaitu senyawa alifatik, rantai terbuka atau lemak dan minyak. Yang kedua, senyawa alisiklik atau sikloalifatik. Yang ketiga, senyawa aromatik atau benzonoid atau senyawa heterosiklik. Berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya. Yang pertama, sistem 2 kingdom. Yang kedua, sistem 3 kingdom. Yang ketiga, sistem 4 kingdom. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya, yang pertama sistem 2 kingdom. Dalam sistem ini, makhluk hidup dibagi menjadi kingdom plante atau animalia. Yang kedua, sistem 3 kingdom. Klasifikasi 3 kingdom membagi makhluk hidup menjadi kingdom monera, plante, animalia. Yang ketiga, sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom terdiri dari kingdom monera, fungi, plante, animalia. Sistem 5 kingdom, dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan dalam kingdom monera, protista, fungi, plante, dan animalia. Persebaran makhluk hidup. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor lingkungan. 2 faktor lingkungan utama yang mempengaruhi terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik atau tidak hidup, seperti daratan, perairan, dan lintang geografis. Dan biotik hidup, seperti tumbuhan, hewan, jasad renik, atau mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu sejarah geologi.
Saat dunia masih bersatu dalam membentuk Pangea, kira-kira 200 juta tahun lalu, suatu spesies berada pada daerah yang bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Yang ketiga, faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barrier atau isolasi geografi, seperti daratan, land barrier, perairan, water barrier, dan penggentingan daratan atau isthmus. Persebaran tumbuhan dan hewan. Di bumi, daerah persebaran hewan atau zoogeografi dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna, yaitu Alearctic atau Palearctic yang meliputi Asia sebelah utara, Himalaya, Eropa dan Afrika, dan Gurun Sahara sebelah utara. Yang kedua, Nearctic atau Nearctic, yaitu Amerika Utara. Yang ketiga, Neotropis, yaitu Amerika Selatan bagian tengah. Yang keempat, Oriental meliputi Asia dan Himalaya bagian selatan. Yang kelima, Ethiopia, yaitu Afrika dan Australia, meliputi Australia dan pulau-pulau di sekitarnya. Garis lintang menunjukkan terdapatnya 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanah akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di sana karena faktor adaptasi dengan lingkungan. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Nah, teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.